Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Memberi bukanlah sesuatu hal yang bisa dikatakan mudah, tetapi juga bukan hal yang bisa dikatakan sulit. Kenapa demikian? Karena bila kita sedang memiliki sesuatu secara berlebih, atau kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita sudah terpenuhi, maka memberi akan menjadi suatu hal yang tidak sulit. Mengingat bahwa semua sudah kita rasakan dan juga sudah kita miliki. Tetapi kalau untuk kebutuhan minggu depan masih sulit untuk dipikirkan, bayaran cicilan ini pun masih menumpuk, maka memberi akan menjadi suatu hal yang tidak mudah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, lalu ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sukacita atas kemurahan hati yang diceritakan Yesus dalam bacaan tadi, terutama soal pemberian dari kondisi yang berkekurangan juga, tercermin di dalam tulisan Rasul Paulus mengenai jemaat di Makedonia. Meski didera berbagai penderitaan berat, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberi bahkan melampaui kemampuan mereka, karena mereka menganggapnya sebagai kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Rahasia kemurahan hati jemaat Makedonia adalah karena mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian juga kepada kami. Dengan kata lain, pengabdian mereka yang utama dengan Yesus terungkap dalam komitmen mereka terhadap kesejahteraan orang lain. Sejatinya kemurahan hati tidak dapat dipaksakan, karena itu harus menjadi gerakan hati. Jadi kata Rasul Paulus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika Warren Buffett bersama Bill dan Melinda Gates mencetak sejarah ketika meluncurkan sebuah gerakan donasi yang disebut The Giving Pledge, dengan berjanji menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka, pada tahun 2018 terkumpul sumbangan sebesar 92 miliar dolar AS. Karena penasaran, psikolog Paul Piff pun meneliti tentang pola memberi dan menemukan bahwa orang miskin cenderung memberi 44% lebih banyak ketimbang orang kaya. Mereka yang menyadari kemiskinannya sering tergerak untuk lebih bermurah hati. Yesus tahu tentang hal ini. Ketika Yesus datang ke bait Allah, Yesus memperhatikan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi datang seorang janda miskin, kemudian memasukkan 2 peser terakhir miliknya, jumlah uang yang terkecil nilainya, ke dalam peti tersebut. Kemudian kita pun membayangkan bagaimana Yesus berdiri dan merasa takjub dan senang. Lalu Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan memastikan bahwa mereka tidak melewatkan tindakan yang luar biasa itu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, seru Yesus sebagaimana dalam bacaan tadi. Mungkin kemudian murid-muridnya berpandang-pandangan karena bingung, berharap ada yang dapat menjelaskan makna dari perkataan Yesus barusan. Jadi kemudian Yesus pun menjelaskannya. Mereka yang memberi banyak, memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin kita tidak bisa memberi banyak. Tetapi Yesus mengajak kita untuk memberi dari kekurangan. Meskipun bagi orang lain itu terlihat kecil, tetapi kita memberi dari apa yang kita punya. Dan Allah sangat disenangkan oleh pemberian kita yang melimpah. Dan memberi kepada Allah tak melulu melalui persembahan berupa materi. Menolong orang lain dengan bantuan-bantuan kecil yang kesannya sangat kecil juga menjadi cerminan atas memberi dari apa yang kita punya. Asal kita melakukannya dengan murah hati dan dengan penuh sukacita. Semoga melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan barusan, kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan menyertai kita. Amin.